nanti kelak di akhirat akan memberi syafaat kepada orang yang membaca dan melakukan. Kita mau minta tolong siapa? Minta tolong diri kita sendiri, kita begitu. Maka di bulan Ramadan ini ada dua hal yang bisa kita lakukan, yaitu puasa dan membaca. Dua hal inilah yang nanti akan memberi syafaat kita ketika kita yaumil qiyamah. Makanya kalau panjenengan bersani sholat itu seperti apa? Sahabat yang sudah pasti dijamin masuk surga. Ada sebagian ulama memisahkan ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi ada juga yang tidak, ada yang lain yang itu tidak disebutkan langsung sama Rasulullah 10 untuk itu. Maka kalau tidak dipenuhi bagaimana sahabat Utsman khatam Al-Quran 3 hari sehari. Kanjeng Nabi itu khatam Al-Quran 1 minggu 1 kali. Istiqomahnya kanjeng Nabi seperti itu. Setiap bulan Ramadan beliau didatangi oleh malaikat Jibril untuk mudarasah, untuk belajar, untuk mengaji kepada malaikat Jibril. Pak, di Madinah itu di Masjid Nabawi ada makam Rasulullah, itu kediaman Rasulullah, ada raudhah sebelahnya, ada tempatnya ahli sufah, ya ahli sufah, yaitu tempatnya Hurairah dan sahabat-sahabat yang lain. Di samping itu ada namanya Babu Jibril. Bapak-bapak, kalau nanti dengan dari nama kita Nabi Tegal, terus sebelah kirinya itu orang Babu Jibril. Kan malaikat Jibril itu kalau sholat Nabi lewat sini. Kalau para sahabat sholatnya lewat Babu Jibril. Beliau setiap Ramadan sholat kepada Rasulullah untuk belajar bersama dengan Rasulullah, untuk mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Begitu besarnya Al-Quran untuk kehidupan manusia. Kalau panjenengan baca ayat-ayat Al-Quran, Al-Quran penyembuh, Al-Quran petunjuk, Al-Quran rahmah, Al-Quran hidayah, Al-Quran memberi penjelasan, banyak fungsi-fungsi Al-Quran. Dan bahkan juga Al-Quran fihi syifa, Al-Quran juga obat. Otak kalau jadikan nanti keliporkan barokah. Jadikan cekel ikor ibu-ibu ini, nah bapak-bapak kalau ibu-ibu sakit kosong, bapak-bapak juga selalu sekali sore tadi bisa. Ibu-ibu setan dengan bekerja muda, pandangan yang tidak bekerja, yang tidak terlalu berat, merawat anak di masak di, tapi saya yakin masih ada waktu sampai. Kalau panjenengan suami kerja di rumah, istiqomahkan membaca, insya Allah. Jangan dorong dengan ibadah-ibadah. Jangan sampai ketika suami sudah tidak memungkinkan untuk baca Al-Quran, walaupun kalau mau diatur pun masih bisa. Saya coba bagi saja. Kita ini habis sholat, duduk saja, bukan mau seperti tarawih seperti ini. Paman habis subuh, duduk sebentar saja, 5 menit saja. 5 menit saja. Kalau baca Al-Quran 5 menit dapat berapa lembar? Pak? 5 berapa lembar? Berapa? Anggap saja 5 menit itu 2 lembar kira-kira bisa nggak? Insya Allah. 2 lembar berarti 4 halaman ya. Bisa nggak Pak? Anggap mau ya SOS 5 menit 1 halaman atau 1 lembar. Jadi itu duduk 10 menit. Panjenengan duduk 10 menit dapat 20. 1 hari sudah dapat 1. Pak, Bu, saya yakin panjenengan ini, pulau dengan lugu ini sudah terlalu sering mendengarkan orang ngomong kayak saya. Tapi sing dari masalah, manilumu gak es. Podo karo dengan pulau sekarang gak merasa ternyata
berapa? 40, 30, 50. Padahal ya ini mati bisa. Tapi orang dan melakukan sampai tuwek atau orang. Dia benar. Kita terlalu meremehkan yang namanya. Padahal ya Allah, saya sebenarnya mau cerita nanti mungkin di cerita soal saya selesai. Ini tidak mau tidak. Besok saya dikasih nasional, nanti tak cerita kita. Yang akan menceritanya bukan nasional. Terawih maksudnya. Begini, coba saya cerita seorang sahabat Rasulullah SAW. Sayyidina Utsman itu orang yang kaya raya, orang yang sampai dijadikan menantu manusia yang mulia, anaknya 2 perempuan sampai dikasihkan. Itu kalau tidak orang mulia tidak mungkin. Jadi orang Jawa itu apa raja, apa? Ya, kali bajunya dinikahi, almarhum, kali orang anti dinikahi, apa itu? Kenapa? Ya memang beraja, tidak boleh salah, itu apa istilahnya? Ya pokoknya beraja, tidak boleh salah istilahnya. Itu Sayyidina Utsman ini sendiri. Karena sampai orang baiknya jangan sampai diambil orang lain kan? Itu luar biasa. Jangan sampai diambil orang lain. Sayyidina Utsman sampai diambil karena beliau adalah orang, walaupun sejarah pengumpulan Al-Quran itu dimulai dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, tapi endingnya pengumpulan yang utuh dan sudah tidak ada perubahan adalah zaman Utsman bin Affan, maka kemudian terkenal dengan istilah Rasul Utsman. Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, ketika mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira atau di Jabal Nur, yaitu Gua Hira, dia menerima wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, didatangi oleh malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad ma ana biqari'in, sampai 3 kali kemudian malaikat Jibril Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat. Itu Rasulullah menerima Al-Quran dengan gemetar luar biasa. Belum di kadang itu di mengenai uang akan di sekolah itu di wajib. Sebab Quran itu adalah keramat mukjizat itu. Sampai guru-guru jauh, guru-guru sampai guru-guru yang berusaha sampai guru di daerah kudus itu sampai jauh. Quran itu keramat. Sopo, sopo, sing ngopeni Quran, yo keramat, nak ngopeni Quran keramat. Quran itu barang sing mulia, nak sopo sing ngopeni Quran keramat, sing gak ngopeni Quran keramat. Apa mana kok kula jenengan kok ngapal Quran gak ngopeni Quran. Alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Bu, bentar. Dengan gak ada kocok macam-macam. Ini dan tidak usah sulit-sulit. Kocok dengan juga dengan barokah, rumah tangga dengan barokah, rezeki dengan barokah, umur dengan barokah. Quran tetap. Kalaupun sekarang belum, kemarin belum, ayo Ramadan jadi tobat. Ramadan ini belum kok. Pun kata pimpinan ini Ramadan. Masjid ini kita masjid 5. Wakil dan 5. Ibu-ibu pun kata pimpinan bu kali atau ikatan loh. Kalau bela Al-Quran, bela Islam, tidak ikut atau Quran satu bulan dia itu pasal. Tapi saya mulai cerita. Rosok,
Lanjut. Imam Syafi'i khusus bulan Ramadan itu mengkhatamkan Al-Quran sampai 60 kali dalam satu bulan. Dan sedino kata pinter Imam Syafi'i Kali 2 khatmil Quran selain bacaan sholat. Yang tidak usah bayar kopi ngacani. Gusti Allah itu nak karo wong saleh, waktu pendek sudah didombo. Waktu pendek sudah didombo. Ojo bayangno, nak boten sakramat kok. Tidak perlu keramat saja. Kalau orang umum pagi sampai sore sudah bisa khatam. Ya betul. Kanca-kanca sing hafal Quran itu nek ngaji ning dalem jenengan, mulai start pagi sampai sore asar itu bisa khatam. Mulai maghrib sampai menjelang subuh ini bisa khatam. Normalnya orang belum yang enggak khataman, normalnya 10 jam itu sampai khatam. 10 jam sampai khatam. Pokoknya bocahnya normal bukan cepat-cepat. Alif lam mim alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Masih normal bukan itu bisa kok 10. Itu tahu. Makanya kalau orang-orang soleh waktu pendek bisa jadi panjang. Kalau tak cerita, jadi Kanjeng Nabi itu pernah satu momen ngantar jenazah seseorang itu ke Ka'bah. Beliau sholat dan ziarah sampai mengantar ke Yaman. Ini biar jenengan tahu bahwa Allah itu bisa ngasih waktu yang pendek bisa panjang, tampak sesuatu tidak ada apa-apa, tapi ada apa-apa bisa terjadi. Dan Nabi itu satu momen sholat jenazah di masjid, setelah itu mengantar ke Ka'bah. Pulang dari Makbarah, Kanjeng Nabi itu sampai rumah ternyata sorban sama jubahnya juga satu. Padahal di luar itu ternyata panas luar biasa, panasnya tak boleh. Sehingga Aisyah itu sampai tanggal. Nabi panjenengan ini saking pundi, jowo panas, tapi kok jubah kali sorban jenengan basah. Dapat itu selalu diwujud sampai mereka ya Umairah, laki-laki kan Umairah saya Aisyah, bibirnya merah-merah apa putih, pipinya merah-merah bukan, langsung sorban itu didudukkan di kepala Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah langsung masuk di dimensi yang lain. Beliau melihat sedang hujan lebat luar biasa di sana. Jadi Sayyidah Aisyah diduduki surga Kanjeng Nabi langsung masuk alam lain. Kanjeng Nabi terus cerita, Aisyah, aku mau paskan terjenazah. Kamu lebih alam yo, sing alam yo itu lagi dan. Lah kok butuh kopo yo paling butuh kopo yo lagi terus lho aku lebih. Iki lagi cerita tentang sesuatu. Apa maneh kok terimane ono wali level Imam Syafi'i maca Quran bisa sakit-sakit. Dunia ini terlalu luas untuk kita pikirkan. Sampai ketika tafsir karya tafsir Yasin karya Imam Al-Farabi itu dijelaskan. Gusti Allah itu menciptakan hampir 1000 makhluk, 600 itu ada di daratan, 400 itu ada di lautan. Mereka dalam bentuk yang berbeda, dalam bahasa yang berbeda, dan kita tidak tahu kehidupannya seperti apa. Ampun dibayangkan kewan, benten ini. Itu beliau Syekh Al-Tamami memberi tafsir ketika membahas
salah satu ayat dalam surat Yasin, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ta'lamun. Dan dari apa-apa yang kalian tidak mengenal. Jadi Gusti Allah itu makhluk macam-macam sampai dengan buruk Allah sing apa. Tabenya mudah ini. Kita harus mariwan untuk barokah, manfaat, insya Allah untuk belajar lagi sawah terus ada ngaji hati sedikit. Ada Allah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.